Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Masyito selaku dosen mata kuliah Aisyah Al-Islam Kemuhammadiyaan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Safirda Inayati dengan NIM 2110101001 yang pada kesempatan kali ini akan memberikan sepatah dua patah kata mengenai tokoh kemuhammadiyaan, yaitu Siti Walidah atau juga bisa disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi hadaina lihaza wa makana linahtadiya laulah an hadaina. Allahumma shalli wa salam ala Rasulullah wa alaihi washabihi wa man wala. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar perintah untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq ini ayat 1-5 merupakan perintah yang tersirat kepada manusia untuk belajar. Mengapa pertama ini kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah sholat, puasa, zakat, atau perintah haji. Menunjukkan bahwa sebelum kita beramal atau beribadah, kita wajib berilmu. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arodat Daulah hirot fa'alaihi bil ilmi waman aroda humma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin membahagiakan di akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak berilmu. Maka dalam pandangan Islam, umat Islam diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, belajarlah. Karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan memiliki ilmu. Itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjadi kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tolabul hilmi farisdatu ala kulli muslim. Artinya, menuntutlah ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis dan firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Hal ini tidak terlepas dari sebuah kisah Hindun binti Abi Umayyah. Hindun atau bisa disebut juga dengan Ummu Salamah, merupakan istri teladan dan baik. Beliau juga perempuan berkepribadian kuat, bermartabat, terhormat, memiliki ketajaman logika, berpikir cerdas, dan keputusan yang benar atas banyak perkara. Selain kisah dari Ummu Salamah, atau satu kisah pada zaman kita sekarang ini, yaitu Siti Walidah adalah perempuan kelahiran tahun 1872 di daerah Kauman, Yogyakarta. Sejak kecil, Siti Walidah tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi sejak kecil diajarkan agama oleh ayahnya sendiri yang merupakan seorang penghulu keraton. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang memperhatikan pendidikan agama. Pada masa itu, banyak yang mengatakan bahwa belajar di lembaga yang didirikan oleh Belanda hukumnya haram. Selain itu, penerapan hukum adat sangat ketat pada masa itu. Seorang anak perempuan di lingkungan keraton Yogyakarta harus tinggal di pinggir
atau juga bisa disebut dengan rumah sampai datang waktunya untuk menikah. Siti Walidah dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu seorang ulama yang terkenal pada masanya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan yang baru pulang dari Mekah. Siti Walidah tidak lagi dikenal orang melainkan diganti dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan. Beliau sangat besar dalam pergerakan Islamnya, terutama dalam melakukan pendidikan kepada kaum perempuan, di mana di masa itu Nyai Ahmad Dahlan memberikan usul agar organisasi Aisyah pendidikan bagi kaum wanita. Beliau berjuang ingin membuang kepercayaan lama yang masih menganggap bahwa perempuan tidak seharusnya berorganisasi. Mengapa? Perempuan cukup berada di rumah, mendidik anak dan melayani suami. Beliau yakin dan percaya bahwa perempuan mampu dan sepadan perannya dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan juga bisa dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Pemikiran Nyai Ahmad Dahlan itu yang luas dan maju direlasikan melalui adanya sekolah-sekolah putri, mengatakan kursus pelajaran Islam dan memperantaskan buta huruf bagi kaum perempuan. Demi mewujudkan cita-citanya, beliau bersama pengurus Aisyah lainnya sering mengadakan perjalanan keluar daerah sampai pelosok desa untuk menyebarkan luaskan idenya. Nyai Ahmad Dahlan adalah wanita pertama yang tampil memimpin kongres itu dalam sidang yang dipanduannya. Duduk puluhan pria di samping mimbar. Sejak saat itu, nama beliau semakin terkenal di mata umat, khususnya bagi kalangan Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan membuktikan bahwa spirit Islam mampu mendorong kemajuan kaum wanita. Beliau juga membuktikan pada dunia luar bahwa asumsi agama menjadi sebab keterbelakangan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan adalah tidak selamanya dibenarkan. Bahkan keberadaan agama yang menjadi spirit bagi sebuah kemajuan suatu bangsa. Nyai Ahmad Dahlan sebagai seorang istri dari seorang perjuangan dan ulama besar, beliau memberikan dukungan moral kepada suaminya. Bahkan seringkali beliau bertukar pikiran tokoh-tokoh pendirian bangsa seperti Soekarno, Jenderal Sudirman. Di usia yang ke-74 tahun, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Yogyakarta. Wawasan Siti Walidah atau yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh perempuan Muhammadiyah yang mampu dijadikan role model. Kemajuan teknologi digital harus mampu dijadikan gerak yang luas dalam menyiarkan kebaikan dan keberadaan serta mengembalikan sejarah yang sudah lama tidak dipelajari atau bahkan sudah dilupakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Jika ada umur panjang, kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.